Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kau bunuh. Tapi semua orang muda, gadis muda di antara perempuan belum pernah bersetubuh alias perawan dengan laki-laki harus kamu biarkan hidup. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Lukas dan Yohanes sampai Lukas dan lain sebagainya ke atas itu menceritakan tentang Yesus ya. Kesimpulannya, Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus ya. Nah, bagaimana kain kafan itu bisa ikut hilang? Kan tidak mungkin, karena roh akan kembali jadi roh. Karena manusia awal mula yang diciptakan Adam itu dari tanah-tanah yang sampai hari ini kita ya, kami ini sebagai orang Kristen dilahirkan dari turunan Adam. Jadi ini yang seperti kami orang Kristen umumnya tanah kembali ke tanah, tapi Yesus tidak akan ketemukan tubuhnya atau jasadnya karena dia roh akan kembali ke roh itu sendiri. Kain itu pun diciptakan dari hasil bumi. Menurut Bang Suma nanti ditafsir sajalah, tidak usah. Saya juga tidak membenarkan apa pembicaraan saya dan saya tidak menyalahkan apa pembicaraan saya, tapi tanah akan kembali ke tanah, roh tidak terwujud dan tidak terlihat, dan dia akan kembali tanpa meninggalkan jejak. Kira-kira seperti itu Bang Suma. Iya, karakteristik apa yang saudara sampaikan ini, sahabat At-Tabarakallah, itu disifati juga oleh iblis, Bang. Disifati oleh setan, disifati juga oleh roh jahat. Anda boleh baca di dalam Markus 5, boleh di KPR 16, nomor 16 sampai 18. Iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia, habis itu dia kembali ke habitatnya sebagai makhluk roh. Jadi kalau Anda mengatakan roh kembali ke roh, daging kembali ke daging, itu betul. Iblis ketika merasuki manusia nanti dia kembali lagi tuh ke alamnya. Nah, yang jadi pertanyaan di situ, Abang, sabar dulu. Dari mana Kristen tahu kalau itu malaikat? Bukankah iblis pun bisa menyamar malaikat? Silakan. Cuma saya tidak menyerang pribadi atau menyerang agama dan kepercayaan siapapun. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Tapi Bang Suma bahas tentang Kristen. Tapi saya mendengar dari apologet yang lain di luar dari saya sebagai apologet ya. Tapi salah satu nabi yang bisa kena sihir itu cuma Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya balik ke Bang Suma ini kira-kira benar atau tidak? Karena saya tidak tahu tapi mendengar. Baik. Nabi Muhammad kena sihir. Itu bukanlah sesuatu yang menggugurkan kenabian. Iya, karena banyak nabi-nabi yang nanti dibunuh. Jangankan kena sihir, dibunuh pun banyak. Bahkan kalau Anda mengatakan satu-satunya nabi kena sihir, saya juga boleh mengatakan satu-satunya Tuhan kena tombak. Hanya Tuhannya Kristen. Satu-satunya Tuhan yang dibunuh oleh manusia hanya Tuhannya Kristen, kan gitu. Begini bang, saya tidak membandingkan ya, kan sudah nggak bisa. Dan sebagainya secara fisik saya pahami. Karena Tuhan Yesus itu jangan sebelum kena tombak bang, itu dicambuk sebelum hari penghakiman. Itu dia. Jadi Pontius Pilatus pun menjatuhkan hukuman mati, tapi dia itu pun dia hanya menyerahkan bagi siapa yang sedia merugikan orang lain ya. Iya, jadi kalau harusnya tadi ini masalah ini iblis merasuki manusia. Manusia ini semua ini bang. Ini namanya manusia yang dari tanah. Iblis pun saat itu Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa itu pun melalui godaan iblis. Dan kita hanya sehidup sebagai manusia yang hidup dari tanah. Jadi Bang Suma, ini malam ini saya agak sepakat dengan Bang Suma ini mendengar omongan saya. Karena saya tidak berargumen untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita saling bertukar pandangan dan pendapat saja. Jadi
Ada yang bikin dia jangan baca yang di bawah karena yang di bawah itu istilahnya hanya mendengar tapi tidak pernah melakukan. Saya sekarang berani saya bilang saya orang baik tapi belum pernah melakukan hal yang baik. Tapi kalau saya orang yang tidak baik tapi pernah melakukan hal yang baik, berarti orang aku puji orang yang tidak baik tapi melakukan hal yang baik. Iya. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan saudara, kalau Nabi Muhammad kena sihir, saya katakan itu karena ada orang jahat yang ingin kemudian mencelakai beliau. Itu biasanya itu. Manusia ingin dicelakai, apalagi seorang nabi. Bahkan nabi-nabi beruntun dibunuh. Di kalangan Bani Israel itu banyak nabi-nabi dibunuh. Nabi Muhammad kena sihir dan alhamdulillah beliau sembuh. Lalu bagaimana dengan kalau saya bandingkan ya, Paulus bukan kena sihir lagi, tetapi di dalam tubuhnya ada iblis yang bertengger di sana, Bang. Itu gimana itu? Saya tidak bisa membantah itu karena saya saat itu pun tidak hidup bersama mereka ya. Dan artinya saya mentah. Iya. Maksud saya gini, di dalam tubuh Paulus bersarang iblis. 2 Korintus 12 nomor 7. Kalau Anda bertanya tentang Nabi Muhammad kena sihir, saya pun mengatakan Paulus bukan kena sihir lagi. Paulus malah tubuhnya menjadi sarang iblis. Itu gimana Anda menyikapinya? Padahal dia adalah seorang rasul. Ada Ya, perbandingan saya, Bang. Silakan. Perbandingan saya. Di saat kita wudhu sebagai umat manusia ya. Entah kepercayaan dari manapun itu. Wudhu itu membersihkan diri ya. Iya. Di lubang hidung Iya. itu harus ikut dibersihkan. Karena setan ikut bersarang ke situ. Boleh. Saya membaca Efesus 2 nomor 2. Bang, sebentar dulu. Ini saya kan belum selesai. 27 nomor 3. Berarti di saat kita tidur itu berarti tidur sama setan ya. Bisa jadi kalau Anda tidak menjadi seorang muslim. Makanya di Islam diajarkan berdoa sebelum tidur. Oke. Kristen ini berdoa punya hari tertentu dan kalau wajib. Kalau wajib dan bisa. Oke. Saya ingin menarasikan sedikit aja, Bang. Efesus 2 nomor 2, iblis adalah makhluk yang merajai udara. Ketika Anda ketika Anda hidup, apakah Anda mengeluarkan udara keluar masuk ke dalam rongga hidung Anda? Bang, itu tidak bisa dipungkiri. Karena nafas dan kehidupan. Berarti dengan kata lain, Anda menghirup iblis masuk ke dalam hidung Anda. Efesus 2 nomor 2. Itu menurut Anda. Efesus 2 nomor 2, Bang. Yang menguasai angkasa, yang menguasai udara itu adalah iblis. Agak menarik, Bang. Bang, iya, pasti. itu menurut Anda kan? Pasti. Menurut Anda. Ya harus, berdasarkan dalil. Sebentar dulu. Tentang hirup kan? Yang kita hirup ini. Namanya manusia itu dikasih nafas dan kehidupan oleh Allah itu ada sendiri. Iblisnya. Menurut Efesus 2 nomor 2 itu ada iblisnya, Bang. Gimana dong? Bang Suma, kalau manusia hidup tanpa oksigen dengan ciptaan Allah itu sendiri berarti saya tidak mungkiri itu. Yang saya katakan kepada saudara, Efesus 2 nomor 2 yang merajai udara, angkasa, raya ini adalah iblis. Berarti ketika Anda menghirup udara, Anda sedang menghirup iblis. Lalu korelasinya dengan hadits yang Anda bawa itu gimana? Gimana? Bang Suma. Itu Efesus 2 itu, masalah Efesus itu di perjanjian lama atau perjanjian baru? Suratnya Paulus. Nah, suratnya Paulus itu masuk perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Perjanjian baru. Perjanjian apa? Perjanjian baru. Dari situ Anda sudah celaka dengan sendirinya, Bos. Kenapa? Dari awal mula Tuhan Allah itu menciptakan dunia ini dengan seisinya itu ada berapa hari, Bang? Ada 6. Awal mula Tuhan ciptakan pertama itu apa, Bang? Awal mula diciptakan, kemudian hari pertama terjadinya siang dan malam kali ya? Iya. Terus?
Terus hubungannya dengan udara Itu bukan nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan tema kita yang tadi. di atas itu baru turun ke bumi. Nabi Muhammad kena sihir. Kenapa lari ke sana? Saya katakan Paulus bukan kena sihir lagi. Di dalam tubuh Paulus bersarang iblis. Kenapa Anda nggak bahas itu? Gua hero itu dari apa itu, Bang? Kenapa nggak bahas itu, Bang? Kalau Anda tanya tentang ini, Paulus ini Di dalam tubuh Paulus bersarang iblis itu gimana? Gimana itu? Hah? Gimana itu, Bang? Gua hero itu apa ya, Bang? Gua Hira itu tempat Nabi Muhammad menerima wahyu, seperti goa tempat mayat Yesus di mana Yesus menjadi Tuhan. Yesus masuk ke goa berupa mayat. Yesus masuk ke goa. Sabar, Bang. Nabi Muhammad masuk ke goa, di sana menerima wahyu, menjadi risalah kenabian. Mayat Yesus masuk ke goa, di sana dia menjadi Tuhan. Oh, Anda salah, Bang. Salah kalau saya, kalau Anda yang benar gitu. Bisa Ada ceritanya tadi kan saya katakan Matius 28 itu yang ku bilang sama Anda. Tadinya dia mayat. Begitu masuk ke goa, keluar jadi Tuhan. Permisi, Bang, permisi. Itu fakta, itu real. Maaf. dari situ. Masuk ke goa mayat. Masuk ke goa dia mayat. Keluar goa dia jadi Tuhan. Kan begitu, abangku. Betul? Betul nggak? Dari situ itu Anda hanya kutip satu-satu kata. Satu kata, dua kata, tiga kata, empat kata, lima kata, buta huruf. Kan begitu. Masuk ke dalam gua milik Yusuf Arimatea hari Minggu, keluar dia jadi Tuhan. Seperti orang bikin singkong jadi tape, Bang. Masuk jadi dari singkong, keluar langsung jadi tape. Coba nanti kalau abang ada waktu, ada uang, coba Anda ke Yerusalem, cari goa itu, masuk ke situ, mana tahu begitu keluar jadi Tuhan abang ini. Itulah yang kubahas Matius 28 ini. Mayat kok bisa berubah menjadi Tuhan? Nggak bisa. Kalian 2000 tahun harus mempertanggungjawabkan kondisi itu. Singkong masuk ke dalam sebuah wadah, begitu keluar jadi tape, itu pantas. Tapi kalau mayat masuk ke dalam goa, begitu keluar jadi Tuhan, itu yang gila. Ini kita jangan jauh-jauh dulu. Ini tidak jauh. Ini berbicara mengenai goa. Nabi Muhammad manusia biasa bertahanus sama seperti Abraham mencari Tuhan. Lalu kemudian ketika datang petunjuk kepadanya, maka dia ditunjuk oleh Allah menjadi nabi. Wajar. Tapi kalau ada mayat, orang mati masuk ke dalam gua, begitu keluar jadi Tuhan, ini yang irrasional. Bagaimana abang melihat ada seorang mayat, disimpan di kuburan, begitu keluar dari goa langsung Anda tuhankan? Gila nggak itu? Ini besok Nabi Muhammad bangun, kamu tuangkan enggak? Enggak. Nabi Muhammad manusia. Kami bukan orang gila. Hanya orang gila yang melihat mayat keluar dari kubur dituhankan. Abang di Flores. Abang lagi di Flores ini kan? Atau di mana? Lagi di Kupang. Bang, main ke Kupang dulu. Toilet. Coba nanti kalau di Kupang ada orang mati terus keluar dari kubur, Anda mau tuhankan? Itu menurut Anda, itu menurut saya bertanya karena itu yang terjadi. Orang Yahudi mati, hari Minggu keluar dari sana, Anda tuhankan. Itu yang terjadi. Orang Yahudi enggak. Orang Yahudi enggak menuhankan mayat yang keluar dari kubur. Anda itu di bawah kadar 0,%. Oh, enggak dong. Faktanya nih, saya kasih fakta. Di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya, orang-orang Yahudi ini, ketika melihat mayat keluar, dia ketakutan sebab mengira melihat hantu. Orang Kristen mendengarkan ada mayat keluar dari kubur, bukannya takut, malah dituhankan. Ayo. Orang Yahudi menganggapnya hantu. Lukas 24, 4.
37. Orang Yahudi melihat mayat keluar dari kubur dibilang hantu. Itu betul. Tapi orang Kristen melihat mayat keluar dari kubur itu kan halilintar. Waraskah bang? Waras bang. Waras. Waras. Udah selesai belum, Bang? Ya udah selesai. Saya bertanya terakhirnya. Waraskah orang yang menyembah mantan mayat? Enggak. Udah Enggak selesai. waras, enggak waras, enggak waras. Udah bagus. Pun kami. Udah selesai. Saya nggak menyembah mayat, saya nggak menyembah mayat. Enggak menyembah saya. Orang mantan mayat enggak menyembah saya. Enggak nyembah ya? Iya, enggak. Amit-amit. Amit-amit. Anda itu pernah ada yang gua Mending saya menyembah mobil saya, mobil Pajero saya daripada saya menyembah mantan mayat. Pish. Amit-amit. Amit-amit 20 juta turunan. Bang Suma, pernah Siap, dengar 6. enggak? Pernah dengar cerita enggak? Dengar cerita ada mayat keluar dari kubur, orang satu kampung kabur. Takut. Pernah dengar enggak? Apa itu? Yang Nabi Muhammad sendalnya ditinggal dan ada yang masih cium? Ya, saking cintanya orang terhadap beliau. Yesus mati jadi mayat, jangankan dicium sendalnya, diterima di Yahudi aja kagak. Saking cintanya orang terhadap beliau, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Yesus malah dibunuh. Tapi di dalam dalilnya, minumlah darahku, makanlah dagingku. Barang siapa yang tidak minum darahku dan tidak makan dagingku, dia tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Satu-satunya agama yang diajarkan minum darah dan makan daging Tuhan hanya Kristen, bukan? Perumpamaan. Faktanya betul-betul darahnya tercurah di atas salib. Betul? Betul untuk Betul. Jadi jangan bilang perumpamaan. Jangan perumpamaan, abangku. Jangan bilang perumpamaan. Jangan bilang perumpamaan. Itu fakta, itu real. Jadi segila-gilanya ayam, belum pernah ayam melihat mayat dituhankan. itu menurut Anda. Loh, itu fakta. Itu fakta. Anak orang kok mati? Mati Yesus itu. Anak Maria mati. Keluar dari kubur dituhankan. Hei. Sudah ada Tuhan. Ada Tuhan. Pencipta langit dan bumi sudah ada, Bang. Ngapain? Kenapa gepeng kepala? Nyembah makhluk yang keluar dari kubur, ngapain? Ngapain? Iseng kali. Bukankah Yesus memperkenalkan Tuhan itu yang mana? Nabi Musa memperkenalkan juga. Abraham, Salomo, Yeremia, Saul, Samuel. Semua telah memperkenalkan Tuhan. Kok Kristen gila-gilanya nyembah makhluk kuburan kok? Kenapa? Santai dulu. Saya santai banget pun. Memang gayaku begitu. Ayo. Orang Hindu, orang Buddha, nggak ada nyembah orang dari keluar dari mayat, dari keluar dari kubur. Hanya Kristen ini yang aneh. Makanya tema ini sekaitan dengan hari ini yang diperingati oleh saudara-saudara saya Kristen. Saya bertanya, siapa oknum yang ada di Matius 28 itu? Malaikat atau setan? Itu pertanyaan. Karena gara-gara dia, separuh penduduk bumi menyembah mantan mayat. Ini setan atau malaikat sih? Kalau malaikat yang benar mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci. Bukan menyembah kepada makhluk yang pernah menjadi mayat. Itu kalau malaikat. Paham, Bang? Malaikat mana coba yang mengajarkan menyembah kepada anak orang yang mati? Hanya gara-gara dia keluar dari kubur, dituhankan. Malaikat mana yang mengajarkan seperti itu? Kalau Anda membaca kitab saudara, 2 Korintus, berapa itu ya? 2 Korintus berapa itu Bang ya? 11-14 ya. Bahwa iblis juga bisa menyamar menjadi malaikat. Saya curiga yang dikubur ini adalah iblis. Curiga loh. Curiga kan boleh. 2 Korintus 14. 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang. Nah, jangan-jangan yang di kuburan keluar dari hari Minggu ini adalah iblis, abangku. Kok ajarannya aneh? Hah?
Tiba-tiba ada ajaran Tuhan turun ke bumi, mati dibunuh manusia. Apa ini? Bingung juga saya, Bang. Makanya saya bertanya, siapakah yang ada di dalam Matius 28 yang kalian peringati hari ini? Siapa itu, Bang? Kalau dibilang itu adalah malaikat. Malaikat kok ajarannya aneh? Kalau itu dibilang Yesus kok ajarannya aneh? Aneh kan Yesus pernah mengajarkan bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, yang benar. Yesus mengajarkan bagaimana beribadah, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana sujud kepada Tuhan, bagaimana berpuasa, bagaimana bersunat, bagaimana mentauhidkan satu Tuhan. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana membaca Bible, Alkitab, kitabnya Yahudi. Dalam hal ini kitab Tanakh. Yesus pernah mengajarkan itu. Bagaimana mengajarkan kaumnya masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mereka melepaskan sendal, melepaskan kemudian terompa. Bagaimana kemudian mencuci muka, mencuci pakaian untuk masuk ke dalam sinagoge. Bagaimana mereka sholat, bagaimana mereka puasa untuk masuk ke sinagoge. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merusuhkan Paulus, mengkitabkan Roma, Galatia, Filipi, hari Minggu ibadah. Tidak pernah Yesus mengajarkan itu. Lalu siapa makhluk yang keluar dari kubur ini kok ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus yang asli? Santai-santai, Bang. Santai banget aslinya. Habiyu barakallahu fiik. Yesus bersunat kan? Ya. Nabi Muhammad sunat umur berapa, Bang? Tuh. Nabi Muhammad SAW itu sunat sejak dalam rahim ibunya. Itu sakit jiwa, Bang. Sakit jiwa sunat di dalam. Oke, saya bertanya sama Anda. Mohon maaf. Orang yang lahir dengan bibir sumbing, apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting? Nah, itu menurut Anda karena Jadi saya lagi. Ini. Anda mengatakan ini. Pertanyaan saya, ada nggak gunting di dalam rahim ibu memotong bibirnya orang tersebut sampai dia keluar sumbing? Maaf nih teman-teman saya, maaf nih. Ini saya cuma ingin membuat orang ini waras. Ayo, kutanya dulu. Apakah di dalam rahim ibunya ada yang menggunting di bibirnya sampai begitu keluar? Bung, ini masalahnya. Itu kurang gizi di dalam saat mengasumsi selama itu bayi dalam kandungan, makanya ada kurang-kurangnya. Itu hal yang tidak pernah itu teka-teki setelah soal generasi hancur sudah. Maskernya, turunkan maskernya. Curiga, jangan-jangan Bung ini ada sumbing, makanya kasih pertanyaan seperti itu, Pak. Saudaraku, saya adalah orang yang paling buruk rupa di bumi ini. Tapi minimal saya bangga. Orang lain. Saya bangga karena saya tidak menyembah makhluk yang keluar dari kuburan. Saya bangga, Bang. Biarpun saya jelek rupa, tapi saya tidak menyembah mantan mayat. Saya tidak menyembah makhluk yang asing yang keluar dari kuburan. Tidak menyembah mantan mayat, tapi menyembah. Gitu abangku ya. Biarpun saya jelek, yang penting saya tidak menyembah mantan mayat, kan begitu. Iya kan? Bang, saya boleh tanya satu kali lagi? Boleh, dari tadi kan Anda cuma bertanya doang. Iya, Bang. Kalau berpoligami itu boleh ya? Suami boleh kawin lebih dari satu istri? Iya. Boleh? Boleh, karena Nabi Muhammad datang membatasi itu. Sebelum Nabi Muhammad datang, tidak ada. Sabar dulu, sabar Bang. Hanya Nabi Muhammad yang membatasi jumlah istri. Yesus tidak membatasinya. Karena dia tidak nikah kok. Nah, terus kenapa kalian nikah? Percaya turunannya. Turunan apanya? Tidak menikah karena roh ini tidak bisa menyatu dengan manusia dan punya turunan untuk kami sembah turunannya. Maksudnya? Sampai hari ini. Maksudnya apa? Bang. Otak lagi. Oke, baik. Saya tanya. Oke, saya tanya. Di Kristen itu jumlah istri berapa? Sesuai dengan Bibel. Di mana dalilnya? Anda kan hanya dengar untuk sebentar dulu, Bang. Sebentar. Ini karena
Di Kristen itu tidak ada batasan jumlah istri. Tidak ada batasan jumlah istri di Kristen. Tidak ada. Dari mana Anda tahu itu? Mana dalilnya larangan memiliki lebih dari satu istri? Mana? Iya, karena memang tidak boleh. Iya tidak ada Ini dalilnya, tidak boleh. Mana? Anda baca Lukas 18. Lukas 18 Anda baca nomor 29 sampai 30. Yesus mengajarkan apa kepada pengikutnya? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi tidak sebut istri lain. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan istri berkali lipat ganda. Ya, Bang. Hah? Itu Mana perlawanannya? menurut Anda. Itu dalil. Lukas 18, 29, nomor 30. Di Kristen tidak ada batasan istri. Kutanya dulu sama saudara. Kutanya dulu. Pelan-pelan Abang, pelan-pelan. Apakah Anda Saya percaya? Sabar Bang. Saya Sabar jawab iya. Sabar. Saya jawab iya. Oke. Saya jawab ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Elohim itu adalah Yesus, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Santai-santai, kita omong istri dulu, jangan omong ke Elohim dan lain-lain. Ke situ, itu larinya ke situ. Saya mau tanya, apakah Anda percaya bahwa Bapa adalah Yesus itu sendiri? Kok saya mau ngomong, kok kamu tutupinnya saya? Santai dulu, santai Bang. Apakah Santai. Anda percaya bahwa Bapa Elohim adalah Yesus? Saya percaya, tapi kita omong istrinya. Nabi Muhammad. Oke. Yesus minta jatah 16 orang perawan. Diam dulu, santai. Aku tunjukkan dalilnya. Aku tunjukkan. Yesus Santai minta. dulu, saya bertanya istri dulu. Kok kamu Aku larinya tunjukkan kemana-mana? dalilnya. Yesus minta 16 istri perawan. Anak kecil. Santai. Bocil. Yesus minta bocil perawan 16 orang. Kita lihat dalilnya. Ya, jangan menangis terlalu kencang Abang. Pelan-pelan aja. Santai Bu. Iya. Siti Saya Aisyah- tunjukkan dalilnya. Yesus minta istri perawan berapa Bang? anak kecil. Siti Aisyah umur berapa saat itu? Nah, kita lihat. Diam. 16 tambah 20. 16 tambah 20. Kita lihat. Yesus minta perawan bocil. Santai bocil itu, kamu ngomong bocil itu, tanya Siti Aisyah umur berapa saat itu dikawini Nabi Muhammad. Ini Yesus kawini anak bayi. Nih, kutunjukkan dalilnya. Yesus kawini anak bayi nih. Gimana kamu datanya? Dan orang sebentar, dan dulu. Ulangan itu ya. orang 16.000 orang Ulangan itu. jadi upetinya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Itu Tuhan Yesus belum ada, supaya Anda paham dulu, goblok. Ulangan itu Tuhan Yesus belum ada. Oh, berarti Tuhan Yesus itu Tuhan baru. Tadi Yesus kenapa di-mute ini? Jangan di-mute. Moderator, biarkan dia berkarya. Alamak. Ayo dibuka mic-nya Bang. Nih. Bilangan 31 nomor 40. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 16 tambah 20. 30. 30 berapa? 36 kurang 4. Berapa nih? Kamu ngomong apa enggak? Kamu ngomong apa itu? Ngomong 16 perawan tambah 20 kurang 4, 32. Kamu apa? Kita ngomong yang santai dulu, ini belum selesai. Usah. Santai habis ini. Semua. Ini dibilang ya, Bung ya, jangan emosi, santai aja. Saya ngajar kamu itu belajar untuk bijak di dalam menyikapi dialog lintas agama. Nih, ini kata Yesus di sini memerintahkan di data 17-nya. Kata Yesus apa? Itu ada tulis nama Yesus tidak? Coba lihat di situ ada Tuhan nama Yesus saja. Coba dilihat keseluruhan. Jadi Bapak itu bukan Yesus.
Sudah buka dulu. Ada tulisan Yesus tidak? Jadi Bapak itu bukan Yesus rupanya. Udah membantah kalian. Udah bantah. Hah? Tidak. Hah? Tidak. Jadi Bapak itu Yesus atau bukan? Di situ belum ada. Jadi Yesus itu Tuhan baru. Iya. Oh, jadi tadi. Penyempurna hukum Taurat. Iya. Berarti Yesus itu Tuhan baru. Penyempuh hukum Taurat. Tadinya bukan Tuhan Yesus itu rupanya. Oh, bukan. Benar. Iya, sampai bung, santai. Ini Tuhan Yesus ada. Ternyata Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Nih tengok nih, tak ajarin abangku ya. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kau bunuh. Tetapi semua orang muda, gadis muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh alias perawan dengan laki-laki, harus kamu biarkan hidup bagimu. Jedar. Dari si. Jadi perawan-perawan dibiarkan hidup. Berarti bocil-bocil dibiarkan hidup tuh. Usia 1 hari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan minta jatah. Setelah kita baca runut, coba lihat nih, nomor 40-nya. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. Mana Yesus? Tunjukkan namanya dulu. Nih, upetinya bagi Yesus. Mana Yesus ya? Tunjukkan dong. Itu Tuhan, tuh. Loh, itu kamu ngomong Yesus tapi ngomong Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh. Hah? Yesus bukan Tuhan. Lahir. Kamu itu salah besar, Bang. Kamu itu salah besar. Kan sekarang Saya ulang. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Yesus. mana? 32 orang. Yesus minta jatah bocil 32 bocil. Itu katamu. Oh, Katamu ada Yesus. Katamu Yesus. sama. Itu jangan. Itu tidak ada Oh, pelan paman. Aku masih bocil, paman. Nih, dalilnya jelas kok. Bang. Jelas kok ini. Tidak ada yang masih bisa Yesus. Sisa 6 tahun. Ini bocil 1 hari. Hei, Yesus minta jatah. Apakah itu sebabnya sehingga Yesus tidak kawin ketika dia datang kedua kalinya sebelum dia? Apakah dia sudah bosan dengan bocil? Dan orang-orang 16.000 orang, 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Yesus, 32 orang. 16 tambah 20 kurang 4, 32. Ngomong Jauh. Menurutmu itu alibimu ya? Bukan alibi. Dalil. Ini alibi kah? Ini dalil nih. Ini dalil. Dan orang-orang, maksudnya orang-orang di sini adalah anak-anak bocil yang perawan. Dan bocil 16.000 bocil. Jadi upetinya bagi Yesus sebanyak 32 orang. Yang kamu sebut Yesus itu tidak ada. Ini. Tuhan. Ini bukan Yesus ya? Yang mana? Itu Tuhan bagi Yesus. T tambah U, H tambah A, tambah N, dibaca Yesus. Yesus. Tuhan, Yesus ya. Iya, Yesus dong. Ini coba lihat Tuhan. Kau pakai saya kau Tuhan. Ini T ada orang tambah U, Islam. tambah H, tambah A, tambah N, dibaca Yesus. Ini Muslim loh. Muslim loh.
Jadi sebenarnya Yesus itu sejak kapan jadi Tuhan? Yesus itu. Kasih tahu dia ini sesama Muslim. Nama tulisan Tuhan kok dibaca Yesus. Ya sekarang pertanyaan saya, di Kristen itu ada berapa Tuhan? Nah itu Loh, kamu tanya saya tanya siapa? Kamu kan agamamu Kristen, kenapa tanya saya? Dia Islam. Oh, dia Islam. Saya tanya di Kristen ada berapa Tuhan? Oh, TUHAN itu Yesus. Di Kristen ada berapa Tuhan? Nah, dia nggak tahu masalah Tuhan ini. Di Kristen ada berapa Tuhan? Opu. Dia Islam loh, tapi memperjelas. Saya bacaan tanya itu. sama saudaraku yang ganteng banget ini. Yang mirip fotonya Yesus versi Afrika. Tuhan di Kristen ada berapa, Bang? Tapi kita bahas ini masa TUHAN itu. Ya, Itu Yesus. memang ada berapa Tuhan di Kristen? Ini teman saya orang Islam. Ya, jawab aja, jawab. Di Kristen ada berapa Tuhan? Dengan agama kok. Hanya kamu baca itu, saya juga. Saya bertanya sekali lagi, di Kristen ada berapa Tuhan? Nah yang kami percaya ya Tuhan Yesus. Nah, berarti ada berapa Tuhan di Kristen? Nah menurut sampean berapa? Iya, kok jadi saya? Saya bukan Kristen. Enak aja, emang gue orang gila. Kan agama lain. Kok menurut kamu itu bahas itu menurut kamu berapa? Ini saya tanya, Kristen Tuhannya ada berapa, Paman? Kristen ini kita tidak perlu pakai Tuhan dan Allah dan lain sebagainya. Yang penting kita berdoa dan kita tahu ada Maha Pencipta, itu yang kita takutkan dan jangan sampai membuat. Kok selama itu tadi menghujat Nabi Muhammad. Entah kemana-mana pergi ya Nabi Muhammad. Sekarang terpojok. Nih, baca dulu. Upeti bagi Yesus sebanyak 16 tambah 20 kurang 4. 32. Ya, yang di mana tuh? Ini jelas Yesus. TUHAN. Bacanya Yesus. Coba dibawa semua ketik. Bacanya apa ini? TUHAN dibaca apa? Tuhan. Buta huruf juga ini yang baru muncul ini. TUHAN bacanya apa? Yang di bawah. Itu semua orang baca Yesus. Masalah generasi. Hancur. Bang Suma. Iya Paman. Jangan sendirilah. Jangan sampai kita belajar tulisan saja sudah goblok. Apalagi belajar. Saja sudah salah. Jadi salah. Jadi Tuhan Anda berapa? Nah kamu ngomong ini yang kamu tahu berapa? Saya tahunya 3. Kalau Anda? Oh ya udah kamu percaya yang 3 itu. Enggak, kalau Anda Tuhan Anda berapa? Saya ini percaya itu sama orang tua saja. Ya, berapa orang tua Anda mengatakan Tuhan Anda berapa? Anda. Kamu kapan pulang dari surga dan sudah pernah ketemu Tuhan belum? Saya ulang ya. Ketika Anda menghujat pernikahan dan poligami, ini di dalam kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil secara tidak sah, diterangkan di data nomor 17-18 yang saya bacakan tadi, Bung ya. Bang. Nih. Jangan lari ke situ lagi kan. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki. Nih, haruslah kau bunuh. Nomor 18. Tetapi semua anak gadis ini sini adalah bocil ya. Ini bukan anak muda, ini salah terjemah. Harusnya tetapi semua anak-anak di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Tuh. Tetapi kamu ini berkemalah 7 hari bla 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 dan seterusnya. Sampai kepada pembagian harta rampasan itu Yesus minta jatah 36 kurang 4. Ayo. Ngomong apa itu? Dia situ mengatakan Yesus minta jatah 36 gadis perawan kurang 4. Itu bukan Yesus. Itu omong itu sama itu. Di sini Tuhan kok. Tuhan emang berapa? Tuhan Anda ada berapa?
Ini kamu ngomong apa ini? Yesus itu namanya muncul di dalam perjanjian baru, Bang. Nah, apakah dia Tuhan? Sejak lama? Apakah dia Alfa dan Omega? Dia justru muncul di perjanjian baru untuk menyempurnakan. Ya, saya tanya, apakah Yesus itu Alfa Omega? Kamu ngomong apa? Alfa Omega itu apa? Alpamar. Omong itu omong apa yang kamu tidak. Sekarang, wah, kalau tanya Islam kenceng. Malah tunjuk-tunjuk kepala, bilangin orang goblok. Ditanya ini, dalilnya sudah sangat jelas. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong apa? Santai. Nah, saya tanya, di Santai, Kristen santai. ada berapa Tuhan? Saya hanya tanya kamu, itu menurut kamu berapa? Loh, di Kristen, Paman. Saya bukan Kristen, saya bukan penyembah makhluk. Nah, kok kamu bisa tahu sampai ke situ? Itu kan repot. Karena saya sering mendengarkan kibulan gereja mengatakan bahwa Bapa Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, Tuyul. Ah, Tapi kamu baca Tuhan saja sudah omongnya. iya Itu kan Yesus. Tuhan itu Yesus, Paman, Nggak masuk katanya. Enggak masuk akal Yesus Tuhan, memang betul. Setuju kita. Cuma, dengar dulu. Apa? Itu kira-kira. Kira-kira apa? Tanya Islam lagi, kenceng lagi tuh. Kalau tanya Islam itu kenceng kali. Wah, paling kenceng kalau bertanya Islam. Saya belum ya kok kamu sudah panas itu loh. Kalau bertanya tentang Islam, wah, kencangnya minta ampun. Giliran disuruh baca TUHAN, dia nggak bisa baca. Santai. Ayo ulang. TUHAN, bacanya apa? Ya Tuhan toh. Salah. Bacanya Yesus. Itu yang betul. Hah? Bang Juma, saya tanya jangan kemana-mana dulu. Apa? 32 perawan? Nggak penting. Kutanya dulu samamu. Sebelum Anda bertanya. Itu. Apakah anak perempuan usia 2 hari itu perawan? Iya. 1 hari perawan. Itu iya. Berarti Tuhanmu minta jatah anak gadis yang usia berapa hari? Itu Tuhan dalam perjanjian lama. Loh, justru itu Anda ketawa karena takut nanti kamu langsung keok. Yes. Boleh saya tanya kamu? Udah selesai tertawa, saya boleh tanya kamu nggak? Jawab dulu. TUHAN bacanya apa? Tuhan. Yesus, blokop. Bahasa Indonesiamu sudah kurang-kurang. Justru karena kamu sadar tanah jadi baca sudah ngawur. Coba ditanya teman-teman di bawah. Teman-teman bacanya apa ini? TUHAN bacanya apa? Coba ketik di bawah. Sama gobloknya sama kamu kalau jawab Yesus itu sama gobloknya. Tuh. Jujur kali teman-teman saya nih. Di bawah ngetiknya sempurna. Gobloknya. Nah, itu betul kawan-kawan. Nah, itu mereka sama goblok kamu. Udah ya, Om. Udah ya, Om. Boleh saya tanya? Udah ya, Om. Boleh saya tanya enggak? Nanti kamu tersiksa lagi dengan pertanyaanmu karena pasti akan kubalik dan endang. Ya sudah. Nah, silakan. Tanya. Bang, silakan. Suami boleh kawin lebih dari 1. Yesus tadi 32. Iya, enggak Perawan. masalah bagi. Ya sudah, aku tanyakan lagi. Yesus 32 perawan. Ngapain kau tanya lagi tuh? Tanya yang lain. Kenapa kok kamu lari ke mana? Yesus harus kau contoh. 32 perawan bocil. 72 bidadari bagaimana? 72 bidadari itu di surga. Ini di dunia. Yesus mengajarkan 30. Surga. Yang ke surga siapa yang pulang kasih tahu bahwa itu ada 72 bidadari di surga? Yang pernah melihat surga sampai mengatakan Yesus ada duduk di sana itu siapa yang pernah ke sana? Bang. Nah, katanya Yesus duduk di sebelah kanan. Siapa yang pernah ke sana lihat?
Baru kasih saya baru tanya kamu sudah mau menghindari pertanyaan saya ini yang Bertanya seperti itu, saya pun bertanya kepada Anda. Siapa yang pernah ke surga melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Siapa? Bertanya. Anda kalau bertanya tajam kali. bisa santai. Iya, Anda yang tidak santai. Saya santai. Santai kali pun. Baik. Santai. Oleh saya tanya tapi Anda diam dan jawab setelah saya habis bicara. Anda memaksa saya untuk bertanya mengikuti maunya Anda, sementara Anda nggak mau ikuti mau saya, gitu maksudnya. Anda mau kayak penjajah Belanda pertama ketika bawa agama Anda ke Nusantara. Menjajah, menteror, menakut-nakuti orang, membuat orang was-was, mencekam keadaan, memaksa orang kemudian memberikan hartanya. Anda ingin seperti pembawa agama Anda? Saya tanya pasti Bu itu malu. Yang malu dari tadi siapa? Saya nggak perlu harus malu. Iya, binatang mana ada malu. Sorry. Maaf, saya jujur kali ini. Maaf. Aduh, maksudnya kamu jangan terlalu jujur. Apa loh? Hanya kok tadinya kemana-mana itu loh. Loh, Anda ditanya juga larinya kemana-mana. Saya kan punya hak juga untuk bertanya, betul? Betul. Tapi saya sekarang apa jawaban Anda? Apa jawaban Anda ketika saya tanya dari tadi? Jawabannya apa? Itu perumpamaan. Itu bukan Yesus. Betul, iya. Ya Jadi- sudah. Saya tanya, bisa jawab ini. Jadi Tuhannya Yahudi bukan Tuhan Anda. Anda salah. Itu salah lagi. Anda tinggal menjawab, apakah Tuhannya Yahudi itu juga Tuhan Anda? Anda itu ngomong apa? Yahudi itu di mana? Mana dibilangnya ngomong apa katanya Yahudi itu di mana? Saya boleh tanya? Boleh tanya enggak? Boleh. Suami boleh kawin lebih dari satu. Yesus mengajarkan bisa mendapatkan anak gadis belia 32 orang. Sudah. Jawab pertanyaan saya dulu. Iya, Suami boleh kawin lebih dari satu? boleh. Iya atau tidak? Istri Ya. boleh kawin lebih dari satu enggak? Boleh enggak? Dia sudah cerai dengan suaminya boleh. Tapi kalau suami kawin tinggal serumah dengan istri lebih dari satu, boleh. Boleh. Manusia kan tidak ada perbedaan, cuma hanya laki-laki dan perempuan. Nah, satu rumah satu laki-laki dengan lebih dari 2 istri, Boleh. boleh. Tapi Sebagaimana yang sebaliknya sama diperhatikan Yesus. Yesus Sama-sama. 32. Jawab ini dulu, saya lari ke situ. Jawab itu ke situ, jawab ini. Satu rumah, satu laki-laki, satu istri, banyak laki-laki, kira-kira boleh enggak? Boleh, yang penting suaminya yang hamil. Ayo. Apa jawabannya? Tidak ngawur. Boleh. Istri Anda boleh punya suami 10, istri Anda. Kalau Anda yang hamil. Sebagaimana Amsal 7. Amsal 7, nomor 18, 19, boleh. Marilah kita menikmati birahi, memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku sapran, memenes lagi dalam perjalanan jauh. Itu di Bibelmu, istri boleh mengajak laki-laki lain untuk birahi sampai pagi kalau kamu lagi ada di rumah. Bertanya lagi. Bertanya lagi. Giliran saya dong. Tanya dulu. Saya lagi toh?
Tapi jawaban tadi, jawaban Ya, saya saya jawab. tadi. Boleh istrimu punya suami lebih dari 3 atau lebih dari 2 atau lebih dari kamu. Karena memang sudah diajarkan di kitabmu begitu. Amsal 7 nomor 18-19. Kalau kau pergi kerja, suamimu baca dulu. boleh memadu birahi di laki-laki lain. Baca. Saya tanya, kok kamu lari kemana-mana semua? Saya kan menjawab, Paman. Tongkatnya mak lampir. Saya tanya kamu. Sekarang saya balik nanya, boleh nggak? Jawabanmu belum deal. Enak aja. Kamu nggak malu disaksikan banyak orang? Giliran saya bertanya. Buat apa saya harus malu? Ya sudah. Monyet mana ada malunya? Ya, Monyet itu. memang gak ada malunya. Sorry, saya kok terlalu jujur ya. Boleh saya balik nanya? Diam dulu. Santri diambilin itu 50 santri itu yang bisa. Ini KPI mu gimana Bang Suma? Coba. Bung, kalau ada seorang apapun titelnya melakukan hal itu di Islam itu tidak diajarkan. Tapi di agamamu diajarkan. Di Islam itu jelas fawahidah, cukup satu perempuan, cukup satu istri. Gak boleh lebih. Dan praktik. Oh saya buktinya saya praktekkan. Nah sekarang permasalahannya di Anda. Di Anda nih saya tanya. Di Anda saya tanya. Apa syarat sah nikah di dalam Bible? Dikatakan sah perkawinan itu dalam Bible, apa syaratnya? Bung. Bungkusan. Apa syarat kawin di Bible? Seperti Mbak. Ya. Saya tidak dikasih ruang untuk bertanya. Apa? Boleh apa? Bertanya. Yang tadi. Kan saya sudah jawab. Giliran saya bertanya. Tanya mana? Boleh saya bertanya? Silakan. Oke, baik. Kalau Anda memiliki 2 istri, perintah Tuhan mana yang Anda langgar? Saya istri cuma 1. Iya, kalau 2 istri apa perintah yang Anda langgar di Bible? Dan tidak berpikir ke arah situ. Berarti zina lancar. Oh, tergantung Anda. Kok tergantung saya? Dengarkan saya, Bung. Agama yang melarang lebih dari 1 istri, itu sama halnya agama itu menghalalkan zina. Tapi itu yang mengajarkan itu, tapi yang dipraktekkan. Oh, tunggu dulu. Kita lihat bukti secara duniawi. Dari mana asal usulnya penyakit kelamin? Duniawi tadi semua ngomong Alkitab dan ngomong dunia ini. Iya. Karena kita lihat ada hubungannya dengan Bible, ada hubungannya dengan Al-Quran. Dengarkan. Dengarkan. Penyakit AIDS. Penyakit AIDS itu berasal dari negara yang penduduknya mayoritas Islam atau Kristen? Kenapa? Enggak tahu. Aku pun enggak tahu. Aku masih anak-anak. Kalau masalah penyakit itu tuh. Penyakit apa? Itu cuma Islam toh. Bang Sumo. Ada di sini kita Oke. lawan saya yang sesungguhnya. Oke, saya tanya lagi. Rumah ibadah yang membolehkan kawin sesama jenis itu rumah ibadahnya siapa? Islam atau Kristen? Islam. Di mana? Di mana boleh gay sama gay kawin di masjid? Bang,
Kamu tanya yang homo sekarang kan? Eh, Kamu tahu yang kiai sodomi puluhan saat ini? apakah dikawinkan di masjid? Apakah dikawinkan di masjid? Dinikahkan di masjid? Kamu dengar, saya belum selesai omong. Oke, Saya kita belum buktikan. selesai ngomong. Kita buktikan, ya. Kita buktikan. Kita nonton video lagi, teman-teman. Merdeka. Nah, Kita kasih bukti. ini belum kelar yang 50 santri Ya itu sudah, yang udah kita kasih bukti, kita kasih bukti. Gereja menikahkan monyet. Dengarkan ya. Tuh, ada suara babi tuh, Bang. Bluetooth muzzle. Nah, dengarkan baik-baik. Vatikan, keren banget. Pusat rujukan umat Katolik sedunia itu semakin bersahabat dengan kaum minoritas LGBT. Jadi, Vatikan nerbitin dokumen deklarasi perubahan yang penting banget pada 18 Desember lalu. Dalam deklarasi itu, Paus Fransiskus ngizinin para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis dan tidak biasa di bawah situasi-situasi tertentu. Deklarasi ini jadi pertanda bahwa Tuhan di mata petinggi Katolik di Vatikan mau menerima atau menyambut semua orang. Kalau dibaca lebih jauh, sebenarnya sikap dasar Vatikan soal konsep pernikahan nggak berubah sama sekali. Bagi gereja Katolik, pernikahan tetap dilihat sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan hubungan lainnya. Tapi kalau ada pasangan yang mau menerima pemberkatan, pasangan itu nggak harus sempurna secara moral lebih dahulu. Karena pemberkatan merupakan doa atau permohonan agar Tuhan memandang baik seseorang atau seseorang yang diberkati. Dengan begitu, para pastor bisa memberkati pasangan tertentu walau hubungan itu masih dianggap sebagai dosa. Dalam deklarasi ini, status kaum LGBT nggak divalidasi gereja Katolik, tapi deklarasi ini mencerminkan sikap gereja yang lebih lembut dibanding sebelumnya. Asal tahu aja nih, Paus pernah tegas melarang para pastor memberkati pernikahan sesama jenis pada 2021. Paus beralasan karena Tuhan tidak bisa memberkati dosa. Nah, larangan itu berubah ketika Paus menyatakan dirinya terbuka terkait ide gereja Katolik memberkati pasangan sesama jenis. Sebelum deklarasi ini keluar, para uskup di berbagai negara sebenarnya sudah mengizinkan para pastor untuk memberkati pasangan sesama jenis. Tapi saat itu belum diketahui secara jelas bagaimana posisi para otoritas gereja Katolik. Apa yang dilakuin otoritas gereja Katolik ini patut diacungi jempol. Mereka berusaha untuk menerima dan terbuka dengan keberadaan kelompok yang nggak bisa mereka terima secara doktrin. Butuh toleransi dan kelapangan hati tingkat tinggi untuk sampai pada sikap itu. Apalagi Tuhan dalam iman Katolik dipercaya mencintai semua anaknya apapun keadaannya. Semoga langkah penting gereja Katolik ini bisa membuat dunia jadi lebih adil dan inklusif. Saling menghargai sesama. Caranya beda, Bang. Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, tidak seperti biasanya kami tayang bukan di hari Senin seperti hari Bisik biasanya. Tetapi hari ini kami membuat special edition Bisik karena ada poin-poin dan perbincangan yang sangat penting sekali segera kami harus tayangkan supaya teman-teman, sobat-sobat Komsos tidak bingung lagi. Nah, bersama ini seperti biasa saya bertemu dengan Pastor Postinus. Halo Pastor. Selamat. Setelah pemimpin tertinggi Uskup Agung asal Inggris memutuskan membolehkan pernikahan sesama jenis dan didukung langsung oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, lihatlah mereka mempertontonkan pernikahan sesama jenis di dalam gereja. Bahkan pendeta memuji-muji replika kaum Sodom ini. Let's fall in love with one another. Yan. Bang, coba buka LGBT untuk khusus Islam aja, supaya kita tahu. Semua pergumulan dosanya dan memohon kepada Tuhan untuk menyertai pergumulannya dia. Kepada saya,
ulama mana yang membolehkan itu, yang mensahkan? Tadi gereja Vatikan mensahkan. Di Islam la taqrabuz zina. Jangankan meniduri wanita yang bukan mahramnya, mendekatinya saja haram hukumnya di Islam. Tapi habis Ya itu kan oknum. Tapi yang tadi yang Anda tonton, gereja melakukan pemberkatan. Coba. bukan Katolik, Bang. Apapun itu sesama penyembah Yesus, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, apapun itu. Itu real terjadi. Tidak bisa Anda pungkiri. Mau Anda mengatakan saya bukan Katolik atau apapun itu. Yang jelas mereka adalah umat gereja sama seperti Anda. Gitu loh. Santai-santai. Kayak ini sudah terlalu jauh. Sangat santai pun. Saya sangat santai. Kata siapa saya tidak santai? Justru saya sangat santai. Nah, ini sudah jauh ya. Kita balik ke laptop. Kata ada presenter lah. Siapa yang ada di Matius 28? Balik di topik ini sudah. Mau kembali di situ? Nggak mau mendengarkan ini dulu? Ini ada berita dari apa? Dari ini. Seorang calon pendeta atau vikaris di Alor Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korban. Dengan menumpang kapal cepat aparat Satreskrim Polres Alor. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta terjadi di Alor, Nusa Tenggara Timur. Korban pemerkosaan bertambah setelah para korban baru berani melapor aksi bejat oknum pendeta itu. Oknum pendeta di Surabaya yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencabulan mengajukan penangguhan penahanan. Pendeta yang berinisial HL tersebut mengajukan penangguhan penahanan karena menderita penyakit jantung. Dikutip dari Kompas.com, dalam penangguhan permohonan yang diajukan HL, sang istri Sudah Bang, udah mulai ngeles. Baik, pemirsa, ke informasi lainnya, kasus dugaan tindak kekerasan seksual seorang pendeta berujung perundungan dan pengancaman di media sosial. Ya, kasus yang menyeret nama seorang pendeta itu ramai setelah kelima korban bersuara di media sosial. Udah selesai. Akhirnya menjemput paksa pendeta Moses dan menetapkannya sebagai tersangka pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Seorang pendeta di Bogor, Jawa Barat dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap para jemaatnya. Pelaku melakukan tindakan yang disebutnya sebagai ibadah pengudusan dengan dalih agar jemaat yang didoakan bisa mendapatkan jodoh, pekerjaan, dan hal lainnya. Seorang korban merasa janggal dan curiga terhadap ibadah pengudusan yang dilakukan oleh pelaku. Desember 2021, korban melaporkan kasus itu ke Polres Bogor. 3 korban lainnya pun diperiksa sebagai saksi, namun hingga kini Polres Bogor sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik 216.000 950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2 Ulang, dengar. Dengar dulu ini. Ayo dengar. Ini harus didengar ini yang terakhir. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual. Saudara, Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. 216.000. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Saat yang sama, dokumen itu mencatat. Ya udah dengar lagi kalau begitu. Ulang lagi.
Kita ngomong apa? Kamu ngomong apa, Bang? Nyerah nggak? Nggak pernah nyerah, Bos. Oh ya sudah, ulang lagi kalau gitu. Bang, Saudara, seorang calon pendeta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap polisi karena diduga memerkosa 14 orang perempuan yang sebagian besar masih anak-anak. Ini tersangka telah ditangkap hasil penyelidikan. Jadi gimana? Angkat tangan nih, angkat tangan. Merkosa para korbannya di ruang ibadah. Ya udah, dengar. Ya udah dengar kalau gitu. Laut sejak bulan Ya udah dengar kalau gitu. 2021 hingga Maret 2022. Juga yang dijadikan udah ya, mengancam para korban. Udah. Oleh calon ini sudah. Bertugas di Alor dan pulang. Sudah. Terus kita mau dari 14 korban yang telah ini nyerah juga. Si Moko datang besok. mau selesai, Bang. Makanya jangan mulai catatan hitam buat agamamu itu. Mulai dari berdirinya. Pertama dia bunuh anaknya orang, lalu dilantik menjadi Tuhan. Sampai detik ini catatan hitamnya masih ada. Jadi jangan mulai. Santai. Udah, ya, Bang. Udah. Yang ada di Matius 28. Siapa? Baca supaya saya jawab. Di situ di hari Sabat, kemudian di penghujung hari Sabat katanya. Pakai dalil. Matius 28 itu sampai data 20 menceritakan hal bagaimana Saya mau baca tulisannya. Ya sudah kau baca. Silakan kau baca. Masa saya juga yang tunjukkan, saya juga yang bacain aja. Baca. Kan kamu yang tulis. Posisi saya ada di jalan. Saya kan ada bawa Alkitab. Di jalan kok, di rumah kok dibilang di jalan. Paulus. Saya ini lagi kerja. Saya lagi kerja jadi asik lihat itu topikmu dulu. Jadi setelah hari Sabat lewat di minggu petang itu. Mana Alkitabnya? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tunjukkan tulisannya dan perikopnya baru saya bisa jawab. 260.000 kurang santai kok. Nih Matius 28. Buka lagi kalau begitu. Buka itu. Itu kipas yang itu. Oh, setelah melanglang buana tadi. Melanglang buana tidak bisa menang, kembali ke sini ternyata. Ya kan ya? Santai, Bu. Saya tidak kata. Santai. Tadi bahas kemana-mana, poligami lah segala macam nih. Coba lihat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, maka terjadilah gempa yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu malaikat? Jawab. Nah, itu pengarang, itu Matius yang tulis. Iya, dari mana dia tahu kalau itu malaikat? Loh, karena mereka diurapi Roh Kudus. Pertanyaan saya, dari mana pengarang Matius tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Dari mana? Kamu pertanyaanmu juga salah dan saya jawab juga kamu pasti bingung. Coba lihat perikop di atas dulu, Nih. Kebangkitan mayat Yesus. Bukan mayat, tidak ada mayat ya di situ. Nah, ini bangkit dari kematian atau apa? Kebangkitan Yesus. Iya, maksudnya bangkit di sini bangkit dari kematian atau? Santai dulu, Bu. Berarti bangkitnya mayat Yesus, kan itu betul. Nah, itu kami tidak seperti Anda, jadi buat hadis dan lain sebagainya. Kita itu baca apa yang tertulis. Jadi tadi kayak tulisan. Ya sudah. Seorang malaikat Tuhan. Dari mana pengarang kitabmu mengetahui itu malaikat? Malaikat Tuhan. Kamu kembali lagi. Dari mana? Loh, sebelumnya itu apa dulu? Perikop yang sebelum alamak. Dari mana pengarang kitabmu tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Itu pertanyaan saya.
Di situ itu tidak hanya mengarang suatu perkara ini Bang, tapi di situ ada kesinambungan dari kejadian sampai di wahyu itu ada kesinambungan. Jangan apa yang ada hanya berasumsi sendiri. Pertanyaan saya dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya, dari mana? Kamu hanya baca satu ayat atau satu perikop, kamu tidak akan paham apa di saya bertanya dari mana? Anda tinggal jawab. Nah, saya besarkan. Jawab. Dari mana? Bang. Perikop itu perikopnya kebangkitan Yesus ya. Yang saya tanya dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? Baik, Bang. Jangan baca segala sesuatu dan ditafsirkan dengan hal yang Saya tidak mentafsir, saya bertanya dari mana Anda mentafsirkan kalau itu malaikat Tuhan? Kamu tahu di dalam Alkitab itu ada berapa kitab? Lama kenapa kau tanya begitu, Bahlul? Yang saya tanya, saya tanya, dari mana pengarang Bible tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan? Mereka diurapi, Bang. Loh, mereka diurapi. Ya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, dari mana mereka tahu? Penulis tahu kalau itu adalah malaikat Tuhan. Itu tentang Matius. Terus nanti Anda bisa cocokkan Matius terus ke Markus, Markus, Lukas, Yohanes. Dari mana? Dari mana? Dari mana pengarang tahu kalau itu malaikat Tuhan? 2 Korintus 11:14. Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Kamu sudah tulis nama iblis ya? Iblis di dalam 2 Korintus 11 nomor 14. Iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang. Bagaimana kalau ternyata itu iblis? Itu tidak nyambung, Bang. Bagaimana kalau ternyata yang muncul di situ iblis, nyamar malaikat? Itu menurut sampean. Ya. Bagaimana buktinya tidak ada? Tidak ada bukti kalau itu malaikat Tuhan. Ayo. Dengar. Kamu bisa dengar saya omong? Tidak. Oh, karena kamu goblok. Kamu boleh bicara. Udah, Anda sudah tidak bisa diskusi. Anda bukan lawan saya soalnya. Sorry teman, maaf. Maaf, kamu naik ke sini hanya kau sakiti hatimu aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa dia. Sakit hatinya. Orang diskusinya kok baik-baik aja, kok dia emosi.